Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru peserta ujian tahap 2. Kali ini saya akan mengupdate bocoran status kelulusan ujian tahap 2 bagi guru yang sudah PG. Di sini kita akan bahas masihkah ikut ujian di tahap 3. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pengumuman resmi di SSCASN yang mana hasil dan nama peserta dirinci tiap daerah itu nanti diumumkan di 21 Desember ya. Kemungkinan besar itu akan mulai di malam ini pukul 00 atau bisa saja memang dimulai besok pagi. Namun terkait hasilnya, secara umum Bapak Ibu guru honorer peserta tahap 2 protes keras ke Kemendikbud yang mempertanyakan di mana hati nurani Pak Nadiem. Hal ini ya dikarenakan guru honorer yang usia lanjut benar-benar sakit hati. Hal mana di sebagian di ujian tahap 1 sudah mencapai passing grade, kemudian karena regulasi diminta ujian di tahap 2, hasilnya juga berdasarkan pengumuman sementara di 16 Desember yang lalu juga sudah mencapai passing grade. Namun ternyata hingga tahap 2 ini Bapak Ibu guru honorer belum juga mendapat formasi. Nah, dalam konteks ini keseluruhan Bapak Ibu guru yang sudah passing grade merasa keberatan dengan regulasi yang disampaikan atau yang dibuat oleh Kemendikbud. Nah, secara teknis memang kalau kita perhatikan, apakah kemudian Bapak Ibu guru ujian sebanyak 2 kali atau 3 kali dan hasilnya mencapai PG, tentu hasil yang didapat tidak akan jauh berbeda. Secara statistik paling mungkin adalah naik 10%. Nah, dalam konteks ini kalau dihadapkan atau bersaing dengan guru serdik, nah ini tentu menjadi kendala. Sangat kecil kemungkinan nilai teknis mendapat nilai 500. Oleh karenanya pastinya tidak akan pernah memenangkan formasi. Lalu ini ada juga pertanyaan dari rekan-rekan guru honorer, disebutkan di sini yang sekarang PG kan nanti diangkat semua di tahun 2022 kata Mas Menteri. Valid nggak min infonya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang PG namun belum mendapatkan formasi di tahap 2 ini, sesuai janji Kemendikbud sebelumnya, saya tidak putar lagi videonya karena juga sudah sering kita bahas, akan mulai dioptimalisasikan di setelah ujian tahap 2 ini. Hal ini disebabkan sebagian daerah berdasarkan formasi yang sudah terisi semua tidak akan ada lagi tahap 3. Nah, oleh karena itu optimalisasi formasi akan dimulai di tahap 2. Lalu ada juga bocoran dari rekan-rekan guru honorer seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini berasal dari daerah. Semoga semua guru baik swasta maupun negeri yang sudah PG secepatnya dioptimalisasi. Saya ada lihat edaran di daerahku untuk yang sudah PG statusnya. Jadi di sini ada 2 statusnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang sudah PG maka keterangan kelulusannya mungkin nanti disebutkan menunggu optimalisasi formasi. Lalu yang kedua adalah pengumuman pemberkasan lanjutan. Hal ini juga bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Kemendikbudristek baru-baru ini, yang mana disebutkan peserta PTKK Guru tahap 2 yang tenang. Ada kabar menyejukkan dari Kemendikbudristek ini di minggu kemarin. Dikutip dari JPNN, para peserta tes P3K Guru tahap 2 diminta tetap tenang. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memastikan hasil seleksi P3K Guru yang sudah terlanjur diumumkan pada 16 Desember tidak akan dibatalkan. Dengan adanya penyesuaian pengumuman dan sanggah hasil seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021 sesuai dengan pengumuman ini disebutkan nomornya Bapak Ibu sekalian, karena adanya penyesuaian format laporan cetak. Jadi jelas di sini ada penyesuaian laporan cetak terkait dengan hasil pengumumannya. Hal ini tidak mempengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada 16 Desember 2021. Beliau menjelaskan perubahan jadwal itu karena adanya penyesuaian format laporan cetak. Hal ini tidak mempengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada 16 Desember 2021. Jadi di hasil kelulusan nanti akan berubah sedikit Bapak Ibu sekalian, bersesuaian dengan apa yang disampaikan sini terhadap keterangan kelulusan Bapak Ibu guru yang sudah PG. Mewakili Kemendikbudristek, Pak Anang menghimbau agar seluruh peserta tetap tenang dan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman guru P3 kemendikbud.go.id. Bila format keterangan kelulusan diubah, maka kemungkinan besarnya bagi Bapak Ibu yang sudah PG ya, sudah 2 kali PG namun belum menduduki formasi, tidak akan diikutsertakan lagi dalam ujian tahap 3. Terkait dengan hasil kelulusan, kalau kita lihat sebelumnya ini adalah hasil kelulusan di tahap 1 Bapak Ibu sekalian. Di sini keterangan kelulusannya dibuat XP1L, itu artinya
passing grade 1 dan lulus, lalu peserta yang lain dibuat XP3 atau P2. Ini adalah keterangan kelulusan mencapai passing grade namun tidak memenangkan formasi. Nah, menyesuaikan apa yang kita bahas di depan tadi, maka kemungkinannya nanti bagi Bapak Ibu yang sudah lulus PG, maka keterangan kelulusan ini akan diganti, Bapak Ibu sekalian. Kalau dugaan saya bagi yang PG tapi tidak menduduki formasi adalah menunggu optimalisasi formasi. Jadi kemungkinannya akan diganti ini Bapak Ibu sekalian. Namun demikian kita tunggu hasil resminya. Ya, ini hanya dugaan saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu rekan-rekan kita tadi, termasuk juga Pak Anang selaku mewakili Kemendikbudristek. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.